Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih, Happy Friday. Hari ini hari PRT, Persekutuan Rumah Tangga. Kita akan memuji Tuhan, berdoa, dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Pendeta Roin dan Pendeta Sardi dan anak-anaknya sekeluarga akan memimpin kita dalam beberapa puji-pujian dan kesaksian Bu Roin. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia di dalam ibadah PRT ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih malam hari ini kami mau kembali memuji, memuliakan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, tengah-tengah umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Dan kami juga bersama-sama pengurapan Tuhan turun atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ada satu sobat kita yang setia, saudara, yaitu Yesus. Dia Allah yang setia, dia sahabat yang sangat baik, yang selalu ada, kapanpun dan di situasi apapun dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita malam hari ini, naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, kekuatan kita, akal budi kita. Ada satu sobatku yang setia. Membuat kita, menjadikan kita sahabatnya, sahabat yang dekat dengan Dia. Tentunya saudara, Dia berjanji bahwa Dia senantiasa menyertai kita.
2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir di sana. Dan sampai kesudahan zaman, dia menyertai kita. Hidup yang kupilih membuat kita berarti hidup dalam Yesus. Kita naikkan pujian ini. Yesus, kaulah sahabatku. Di mana Tuhan izinkan saya mengalami sakit COVID-19, saudara. Saya bekerja sebagai nurse ya, perawat. Dan kalau Bapak Ibu udah tahu dari sejak bulan 2, bulan 3, bulan 4 sampai sekarang itu beberapa convalescent ya, tempat orang tua dirawat dan juga rumah sakit udah penuh dengan pasien. Tapi tempat saya, saudara, baru terjadi akhir April. Pada akhir April itu pertama ada teman kami kena 1, harus ke rumah sakit, besoknya sudah 2, dan juga kena 2 pekerja, kemudian pasien
Tapi puji Tuhan selama 2 minggu saya bisa laluin, saudara. Saya boleh tetap bekerja ya di situasi COVID-19 yang sudah ada tempat kerjaan. Namun sampai pada Mei 8, saudara, ketika saya hari terakhir kerja di minggu itu, hari Jumat, saya mulai nggak enak badan. Ketika saya rawat pasien, saya udah capek sekali. Rawat satu udah kecapean, ngos-ngosan. Dan saudara, aku rasa udah nggak enak. Puji Tuhan saya akhiri hari itu, saya pulang ke rumah dan benar saudara, saya mulai demam. Terus panjang Sabtu malam, akhirnya saya bilang sama suami saya, yuk kita pergi harus cek ya, karena saya pikir dan saya rasa ini itu ciri-cirinya COVID ya saudara. Dan akhirnya pada hari Minggu kami pergi tes saudara, dan hasilnya datang hari Selasa, cepat, katakan 7-10 hari, ternyata hari Selasa tanggal 12 datang hasilnya. Dan apa saudara? Betul, saya positif kena COVID-19 saudara. Menakutkan, mengerikan, dan juga sakit sekali, tapi saudara, Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong saya, Tuhan memberikan saya kekuatan. Meski turun naik panas, saudara-saudara kasih Tuhan, saya boleh minum obat dalam nama Yesus. Dan juga rasa memang tidak enak, nggak bisa makan, nggak bisa cium makanan, nggak bisa makan, nggak ada rasa saudara. Diare, beberapa simptom, multi simptom saya alami, dan juga badan ini rasanya lemes sekali, berjalan pun susah, pusing kepala. Puji Tuhan saya harus karantin, dan suami saya juga harus diminta oleh pekerjaannya untuk tes. Akhirnya dia tes saudara pada tanggal Mei 13 dia tes, dan puji Tuhan hasilnya datang cepat tanggal 15. Dan ternyata Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, biarlah hanya saya yang sakit di rumah ini, biarlah suami saya tidak sakit. Dan apa yang terjadi pada tanggal 15 itu dapat telepon, dan dia ternyata positif. Dan Tuhan, aduh Tuhan, saya cuma bilang, lalu Tuhan bicara di hati saya, emangnya kenapa kalau suamimu positif? Apakah dunia ini kiamat? Dia bilang, dunia nggak kiamat kan? Apakah aku nggak sanggup menolong, memelihara kalian? Ya Tuhan, ya Engkau sanggup Tuhan. Saya percaya caramu luar biasa. Yang saya pikir tadi biarlah suami saya layanin saya, ya karena saya nggak bisa keluar, layanin anak-anak. Tapi Tuhan punya cara luar biasa saudara. Tuhan pelihara, bahkan makanan berlimpah, makanan yang belum dimasak sama makanan dimasak datang saudara. Kaget-kaget juga saudara, orang kan nggak mau dekat kita saudara, ya takut. Tapi ada aja ide mereka saudara, datang bawa makanan dari restoran, saya masak sendiri. Ada yang tawarin mau makan apa, betulan saudara, saya nggak bisa makan, jadi saya ingat, saya mau makan apa ya? Mungkin saya bisa makan martabak, ada martabak saudara. Ada yang bilang terima martabak. Mungkin, saya mau bawa makan apa ya? Nggak apa-apa, bilang aja mau makan apa, saya masakin atau beli, daripada dibeli nggak dimakan. Saya ingat, soto Medan saudara. Wah, nggak bisa makan juga, cuma makan supnya sama tomatnya saudara. Tapi luar biasa, itu udah luar biasa karena saya bisa makan. Puji Tuhan saudara, Tuhan pelihara, dan Tuhan sembuhkan saya selama 2 minggu karantin. Tes saudara, tes kedua, saya dan suami saya tes kedua. Saudara, hasilnya saya masih positif, tapi puji Tuhan suami saya negatif. Oh Tuhan, saya masih positif, Tuhan tolong saya. Ingat firman Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan saya sembuh. Pak Edi sempat saya kasih saya ayat 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Dan saudara, akhirnya sampai tes ketiga saudara, Jun 6 saya tes lagi. Dan puji Tuhan hasilnya Jun 9 datang, saya sudah negatif. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan bilang bahwa roh yang ada padamu lebih besar. Dan roh itu, kalau ada Roh Kudus, pasti sakit penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, sekarang saya kuat, sehat, bahkan lebih sehat. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan jangan takut Bapak Ibu, jangan takut usia apapun, jangan takut. Kalau Tuhan gak izinkan, tidak akan terjadi. Dan kalau Tuhan terjadi, Tuhan akan beri pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa saudara. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sembah Dia, persembahkan tubuh kita. Kalau Tuhan masih kita berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, biarlah hidup kita ini kita persembahkan kepadanya untuk kemuliaan bagi namanya. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik. Persembahan yang hidup
sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Edi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu Roin dan Pak Sardi yang sudah memimpin kita dalam beberapa pujian, juga anak-anak yang main musik. Wah, hebat. Si Joanne sudah main drum. Good job, Joanne. Ya, biarlah seluruh keluarga terus dipakai oleh Tuhan secara heran, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu, tenangkan hati kami dan pikiran kami, jadikan seperti tanah yang subur, pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, untuk membagikan berkat Tuhan bagi kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan pikirkan sebuah tema, yaitu jangan bersahabat dengan dunia. Permisi tanya, selama ini siapakah sahabat saudara yang terbaik? Atau apakah sahabat saudara yang terbaik? Kalau bukan manusia. Sebagian orang Amerika mengatakan bahwa sahabat mereka yang terbaik adalah anjingnya atau kucingnya, binatang peliharaannya. Kenapa? Sebab anjingnya atau kucingnya jauh lebih ramah, lebih baik, lebih sayang dirinya dibandingkan pasangan hidupnya. Suami atau istri seringkali bisa marah, ngambek, melawan, kalau dikasih tahu, nggak suka, nggak mau dikritik, ada yang pelit, ya, bahkan ada yang memukul dan membunuh pasangannya. Bahaya sekali. Anjing atau kucing tidak selalu baik. Ya, walaupun saudara marah-marah, dia tetap goyang-goyang ekor. Sebagian orang lagi di dunia ini mengatakan bahwa mereka tidak punya sahabat seorang manusia. Sahabat mereka yang terbaik adalah uang, harta. Untuk orang yang sedemikian diusulkan, minimal carilah 5 orang kenalan. Kenapa 5 orang kenalan? Supaya nanti waktu meninggal, ada 4 orang yang mengangkat peti matinya, dan 1 orang yang memimpin upacara pemakaman untuk dia. Ada orang mengatakan bahwa kalau mau sukses di dunia ini, minimal punya 4 orang sahabat. 1 orang
dokter. Jadi saudara kalau ada pertanyaan soal kesehatan, saudara tidak sampai dibohongi oleh dokter yang tidak kenal atau oleh rumah sakit, ada kenalan dokter. Lalu ada sahabat ahli keuangan finansial, sehingga bisa membantu saudara mengontrol, mengatur keuangan saudara dengan baik. Yang ketiga, saudara butuh seorang mekanik. Kenapa? Supaya kendaraan saudara, mobil saudara tidak bohongin sama dealer, sama mekanik yang lain yang perbaiki mobil. Dan yang keempat, seorang sahabat pendeta. Jadi kalau saudara meninggal, dia bisa memimpin upacara penghiburan dan penguburan yang baik, mengatur semua yang baik buat saudara. Kita mungkin ketawa, tapi saudara setuju dengan nasihat itu? Atau menurut saudara perlu tambah lagi beberapa sahabat yang lain? Ahli obat atau apoteker, sehingga saudara bisa tanya-tanya soal obat, gak sampai salah minum obat. Satu lagi ahli gizi, saudara bisa tanya soal makanan, soal gizi, sehingga saudara bisa memiliki makanan yang sehat, umur lebih panjang. Satu lagi mungkin personal trainer yang mengajar saudara berolahraga dengan sehat dan baik. Berapa orang sahabat yang saudara punya di dunia ini? Ya. Sebagian orang lagi di dunia ini salah dalam bergaul atau bersahabat. Teman-temannya memiliki kebiasaan yang buruk, misalnya suka minum-minum, mabuk-mabuk, ya, minum narkoba, perjudian, perzinahan, melakukan kejahatan atau hal-hal kriminal yang melanggar hukum. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini pergaulan yang salah. Permisi tanya, selama ini ketika interaksi dengan orang lain, interaksi dengan sahabat-sahabat atau teman, apakah saudara adalah seorang yang memberi pengaruh yang positif? Atau selama ini saudara yang dipengaruhi? Bahkan dipengaruhi dengan hal-hal yang kurang baik atau yang negatif. Kami sering memberikan nasihat kepada anak-anak kami. Ya, anak-anak, kalian boleh bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, tapi hati-hati. Jika kamu tidak bisa memberikan pengaruh yang positif, yang baik, yang benar, kamu tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi, tetapi sebaliknya dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik. Ingat, keluar dari pergaulan itu. Menurut saudara, apakah seorang Kristen harus bisa bergaul, bersahabat dengan siapa saja di dunia ini tanpa diskriminasi apapun? Saya yakin saudara akan menjawab, ya, orang Kristen tidak boleh diskriminasi. Kita harus bisa bergaul, bersahabat dengan siapa saja, latar belakang apa saja, tanpa kecuali. Sebab semua manusia di dunia ini sama di mata Tuhan. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama berharga di mata Tuhan. Sama-sama membutuhkan keselamatan dan membutuhkan berkat dari Tuhan. Tapi saudara, kenapa firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan bergaul, jangan bersahabat dengan dunia? Apa maksudnya? Coba kita baca firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, Alkitab memberikan kita tanda awas supaya kita jangan bersahabat dengan dunia. Kalau bersahabat dengan dunia itu sama dengan menjadi musuh Allah. Apa maksudnya? Bukankah dalam Yohanes 3:16 Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia ini sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah sendiri mengasihi dunia. Kenapa kita disuruh jangan bersahabat dengan dunia? Dalam Yakobus 4 ayat 4. Kalau kita bandingkan lagi misalnya perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39, itu perintah Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita dipanggil untuk mengasihi dunia ini. Seperti Allah mengasihi dunia. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lalu apa maksudnya Yakobus 4 ayat 4 tadi yang kita baca? Ketika Allah mengatakan, jangan kamu bersahabat dengan dunia. Nah, saudaraku, Yohanes 3:16 dan Yakobus 4 ayat 4 tidak bertentangan. Kata dunia dalam Yohanes 3:16 di situ adalah manusia. Sedangkan kata dunia dalam Yakobus 4 ayat 4, kata dunia di situ artinya berbeda. Artinya adalah prinsip hidup, falsafah hidup, praktek hidup duniawi. Itu yang tidak boleh. Sebagai orang percaya, hari ini kita menjadi ciptaan yang baru, yang seharusnya juga memiliki prinsip hidup yang baru, falsafah hidup yang baru, praktek hidup yang baru di dalam Kristus dan kebenarannya. Harusnya ajaran firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita, bukan lagi ajaran dunia. Hal yang sama ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata firman Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sangat-sangat jelas. Jangan menyerupai dunia ini. Caranya bagaimana, saudaraku? Ayat kedua tadi menjelaskan. Perbaharuilah budimu, pikiranmu. Transform pikiranmu. Ubahlah pikiranmu. Ditransformasikan menjadi baru. Ciptaan yang baru, pikiran yang baru, pemikiran yang baru, prinsip hidup yang baru, ajaran yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini jelas kontras dengan ajaran dunia. Itu sebabnya jangan bersahabat dengan dunia, jangan ikut ajaran dunia, tapi ikutlah ajaran firman Tuhan. Saya memberikan beberapa contoh kepada saudara. Misalnya, ajaran dunia mengatakan waktu adalah uang. Jadi, seluruh waktu di bumi ini mati-matian cari uang. Banyak orang akhirnya kecewa. Uang tidak bisa membahagiakan. Uang nggak bisa dibawa ke sorga. Ajaran firman Tuhan mengatakan waktu adalah nilai-nilai kekal. Kalau saudara pakai waktumu dengan baik dalam konteks kerajaan Allah, melayani pekerjaannya itu bernilai kekal, itu bisa dibawa ke sorga, ada kekekalan. Contoh lain, ajaran dunia mengatakan kebahagiaan itu adalah mengumpulkan kekayaan, kenikmatan, dan kemewahan. Berbau dunia. Sedangkan Alkitab mengatakan kebahagiaan adalah sukacita, pengampunan dosa dari Tuhan, ada damai sejahtera dalam Kristus, dan jaminan hidup kekal. Berbeda, saudara. Nilainya berbeda. Misalnya lagi, orang dunia mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam, get even. Lakukan hal yang sama. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu. Bahkan kasihilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas dendam. Berbeda. Dunia mengajarkan hidup berpusat pada kepuasan ego diri sendiri. Tapi Alkitab mengatakan, hidup adalah berpusatkan kepada Kristus dan firman-Nya. Itu hidup yang benar dan yang baik. Misalnya lagi, orang dunia mengatakan menuntut hak lebih penting daripada melakukan kewajiban. Tapi Alkitab mengatakan, lakukan kewajiban dulu, baru kamu menuntut hak. Dunia mengajarkan dosa itu adalah salah pendidikan, salah lingkungan, dan soal kejiwaan saja. Tapi Alkitab mengatakan dosa adalah status yang kamu bawa sejak lahir. Dosa adalah sifat yang melawan Allah. Dosa adalah perbuatan yang melawan Allah. Dan dosa hanya bisa diselesaikan dengan darah Kristus, salib Kristus, pengorbanan Kristus. Dunia mengatakan, tidak, dosa bisa diselesaikan dengan usaha sendiri, berusaha. Kumpulkan amal kebaikan. Jasa sendiri menghapuskan dosa. Alkitab mengatakan, no, harus ada pengorbanan dan penggantian, dan Kristus menggantikan kita. Saudara melihat ada perbedaan? Ajaran dunia, ajaran firman Tuhan. Falsafah hidup duniawi, falsafah hidup Kristiani.
sesuai dengan firman Tuhan. Berbeda, saudara, kontras. Itu sebabnya barang siapa yang bersahabat dengan dunia, memegang ajaran, falsafah, praktek duniawi, itu sama dengan musuhan dengan Allah. Menjadi musuh Allah. Hati-hati, saudara. Mungkin saudara bertanya, kalau ajaran orang dunia berbeda dengan ajaran firman Tuhan, ajaran kita, bukankah kita tetap harus mengasihi mereka, orang-orang dunia, tanpa diskriminasi? Jawabannya betul, ya betul. Tapi, bukan kompromi dengan ajaran dunia. Kita harus mengasihi semua manusia betul, tapi bukan berarti mengikuti ajaran, prinsip hidup, dan praktek hidup mereka. Jadi berbeda. Toleransi? Yes. Kompromi? No. Saya kasih contoh, saudara. Perhatikan ilustrasi ini. Ada 3 orang, A, B, dan C, melamar, ingin bekerja sebagai sekretaris menteri. Lalu A masuk waktu interview, menteri cuma tanya 1 pertanyaan. Berapa 2 tambah 2? Lalu A bilang, 4, Pak. Menteri berpikir, wah, ini orang susah diajak kompromi. Lalu dia bilang, keluar kau, tidak diterima. Lalu masuk B. Pak Menteri tanya, berapa 2 tambah 2? Dia bilang, 3, Pak. Pak Menteri bilang, oke, ini penipu, ini bisa bohongin saya. Lalu Pak Menteri bilang, keluar kau, tidak diterima. Lalu masuklah C. Berapa 2 tambah 2? C bilang, terserah Bapak lah. Maunya Bapak berapa? Asal Bapak senang. Nah, muncul istilah ABS, asal Bapak senang. C diterima sebagai sekretaris menteri. Siapa yang sukses? C? Ya, C sukses sebab dia mendapat pekerjaan. Temannya A dan B gak dapat kerjaan. Tapi malam hari itu, 3-tiganya meninggal dunia. A, B, dan C meninggal dunia. Sampai di hadapan Tuhan. Siapa yang sukses? A. Ya, A. Sebab dia berani berkata ya kepada ya, tidak kepada tidak. Dia pegang prinsip kebenaran. B adalah pembohong, penipu. C itu adalah contoh orang yang kompromi, ikut arus, asal Bapak senang. Berapa aja boleh. Ya. Jadi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau saudara sebagai A, apakah saudara membenci si C? Tidak seharusnya, sebab orang Kristen tidak boleh membenci orang lain. Harusnya mengasihi, walaupun C berbeda. Dia tetap boleh toleransi, hidup bersama dengan si C. C tetap jadi temannya, bisa makan bersama, bisa bergurau, bisa ngobrol. Tapi A harus berani bilang, maaf, saya sebagai temanmu, tapi saya tidak setuju dengan falsafah hidupmu, prinsip hidupmu, praktek hidupmu. Ya. Jadi, si A itu toleransi, tapi tidak kompromi. Sekali lagi, toleransi artinya kita bisa bersahabat dengan siapa saja, mengasihi siapa saja, harusnya demikian. Kita harus melakukan ini, supaya kita bisa mengabarkan Injil keselamatan, menjadi saksi Kristus kepada siapa saja, demi memenangkan mereka kepada Tuhan. Kompromi artinya, kita tidak bisa bedakan mana yang benar atau salah. Dan tidak punya prinsip hidup yang jelas, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ikut arus demi kepentingan diri, demi kepentingan kelompok, atau ada agenda tertentu yang tersembunyi. Ini yang tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh kompromi, sebab melanggar firman Tuhan, melawan firman Tuhan, menjadi musuh Allah. Sebab itu, saudaraku, mulai hari ini berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Berani menerapkannya dalam pergaulan saudara, khususnya terhadap mereka yang belum mengenal Kristus. Jadilah saksi Kristus yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi terang bagi dunia yang gelap dan menjadi garam bagi dunia yang tawar. Sehingga mereka suatu hari bisa mengenal Kristus, satu-satunya kebenaran yang sejati, jalan yang sejati menuju Bapa di sorga. Dengan demikian hidup saudara itu bisa dinikmati orang lain secara konkret. Menjadi berkat yang konkret dan nyata bagi orang lain. Demi kerajaan Allah dan demi kebenaran Allah. Mungkin saudara merespon berkata, wah Pak itu sangat-sangat sulit, tidak mudah.
Saya setuju, sangat tidak mudah menjadi saksi Kristus yang berani memegang prinsip firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, yang berbeda sama sekali dengan ajaran dunia. Di tengah-tengah pergaulan saudara, di kantor, di masyarakat, di sekolah, dimanapun saudara berada, menghadapi orang-orang yang berbeda prinsip, berbeda falsafah dan praktek hidup. Mungkin saudara akan dianggap orang yang sok suci lah, sok benar lah, sok rohani lah. Mungkin saudara akan dibenci, dimusuhi, dan dijauhi oleh teman-teman di kantor, di sekolah, dimanapun saudara berada. Saudara dianggap tidak sama dengan grup mereka, saudara dianggap tidak setia kawan, tidak toleransi, padahal saudara mau toleransi, tapi saudara tidak mau kompromi, ya. Dan saudara mungkin sekali dianggap pengkhianat atau musuh dalam selimut dan lain sebagainya. Mungkin saudara di kantor akan dijegal oleh pemimpinmu yang suka kompromi, saudara tidak suka, saudara tidak sama prinsipnya dengan dia, ya. Tapi permisi tanya, apakah saudara menjadi takut dan khawatir dengan semua tantangan dan persoalan itu? Bila Tuhan Allah dan kebenaran firman Allah ada di pihakmu, apakah saudara takut dan khawatir? Atau saudara tetap setia, berpegang pada prinsip firman Tuhan? Dan saudara akan berusaha keras untuk tetap menjadi teman bagi semua orang, menawarkan diri, availability saudara, ya, kesiapan saudara untuk mengasihi dan menolong, asal tidak kompromi. Misalnya, saya kasih contoh, ada teman baik saudara. Suatu hari dia bilang dia itu penganut homoseksual, bahkan dia rencana mau menikah dengan teman sejenis. Lalu dia meminta saudara menjadi pendamping pengantin, entahkah jadi best man atau menjadi maid of honor, pendamping pengantin di dalam pernikahannya. Permisi tanya, apa respon saudara? Apakah saudara mendukung, mensupport, mau menjadi pendampingnya? Atau saudara mengatakan, temanku, saya minta maaf. Terus terang, aku tetap temanmu, sahabatmu. Tapi aku tidak setuju dengan prinsip hidupmu dan praktek hidupmu. Jadi maaf, aku gak bisa jadi pendampingmu. Saudara berani bilang begitu? Tapi saudara tetap bilang, aku akan mendoakanmu. Maafkan saya gak bisa hadir, mensupport kamu. Kita beda prinsip, tapi kamu tetap teman saya. Saya tetap akan berdoa, membuka diri, mengasihimu, dan menolongmu. Asal tidak bertentangan dengan prinsip hidupku. Prinsip firman Tuhan yang aku yakini, dan aku percaya, dan aku pegang. Tidak mudah. Tapi saudara pilih mana? Mensupport teman lalu jadi kompromi, atau mensupport teman tapi toleransi dan berani berkata yang benar. Ya kepada ya, tidak kepada tidak. Yesus bilang lebih daripada itu, datang dari si jahat. Saudara, ini sama prinsipnya. Kalau saudara diajak untuk mabuk-mabuk misalnya, atau minum obat bius, saudara harus menolaknya. Pegang firman Tuhan. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Atau disuruh mensupport aborsi. Atau ikut demo yang berbau politis. Saudara harus berani bilang tidak. Atau melakukan hal-hal yang jahat. Yang melawan firman Tuhan. Yang bertentangan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara harus bilang tidak setuju. Tapi tetap terbuka menjadi temannya. Dan mendoakan dan cari kesempatan suatu hari. Saudara bisa mengabarkan Injil, kabar baik dalam Kristus. Injil keselamatan. Supaya dia pun bisa diselamatkan. Itu teman yang baik. Jadi sekali lagi prinsipnya kita bergaul dengan siapa saja, bersahabat dengan siapa saja, tapi jangan mengikuti ajaran, filsafat, praktek hidup duniawi. Sebab itu bertentangan dengan firman Tuhan dan kita menjadi musuh Allah. Permisi tanya saudara. Apa yang menjadi tantangan, kesulitan saudara di dalam bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang sekitarmu? Ketika saudara ada di kantor, di tempat kerja, ada di kampus, dimanapun saudara berada, berhadapan dengan orang-orang yang berbeda prinsip, berbeda ajaran dan praktek. Tetap jadi sahabat, tapi tidak mengikuti ajarannya. Mulai buat planning, saudara.
rencana memegang prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidupmu dengan baik. Supaya kamu tetap teguh dan mantap. Kemudian doakan teman-temanmu satu persatu. Minta hikmat dari Bapa di sorga yang melampaui pengetahuan, melampaui pengalaman dan perasaan. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Kuasa kebangkitannya. Minta pimpinan Roh Kudus dalam hatimu, dalam belajar firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan. Maka engkau bisa menjadi saksi Kristus yang efektif dan produktif. Menjadi berkat yang nyata bagi banyak orang di sekitar saudara. Firman Tuhan berkata, bersandar kepada Kristus, bersandar kepada kekuatan yang diberikan, segala perkara, segala tantangan, kesulitan, persoalan, bisa kita atasi bersama-sama dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Tuhan pasti akan memampukan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ya Bapa, berikan kami hikmat sorgawi. Ya Tuhan Yesus, berikan cinta kasih dan kekuatan-Mu. Dan Roh Kudus, berikanlah pimpinan-Mu, bimbingan-Mu. Supaya kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang tidak kompromi. Tapi tetap toleransi, bisa mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Dan tetap menjaga kemurnian hidup, transformasi pikiran, memegang prinsip firman Tuhan. Bahkan boleh membagikan firman Tuhan bagi orang lain, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk politik dan keamanan di Amerika menjelang pemilu. Tuhan tolong supaya Amerika tetap menjadi pionir. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan hamba Tuhan dan orang Kristen boleh memegang firman Tuhan dengan teguh, tidak kompromi, tetapi boleh toleransi, tetap menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah gelombang politik yang mulai memanas. Tuhan kasihani. Kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia dalam pemulihan COVID-19 dan semua aspek-aspek lain. Tuhan tolong Pak Presiden sampai para menteri dan semua petugas-petugas di daerah, berikan mereka tanggung jawab moral yang tinggi, berikanlah mereka rasa takut akan Tuhan untuk melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami menyerahkan Tante Lucy, mamanya Yanti di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dia sakit di tangannya, Tuhan jamah, tumpangkan tangan dan Tuhan sembuhkan dia. Kami doakan Bu Hati, Tuhan menolong pemulihan kesehatannya, baik di jantung maupun kelemahan di tempat lain, Tuhan sembuhkan dia. Kami bersyukur Bu Ratna sudah sembuh dari jantungnya, Tuhan pelihara dia, dan boleh tetap dengan anak, mantu, cucu melayani Tuhan bersama-sama. Kami doakan Bu Nina ya Tuhan, untuk pemulihan kakinya dan punggungnya, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia, sembuhkan secara total supaya dia bisa melayani lebih efektif dan produktif untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Emi yang sedang hamil, bawaan bayinya, dia suka sesak nafas, Tuhan kasihani. Tuhan jamah dia, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan kuatkan dia bersama bayinya tepat pada waktunya. Dia boleh melahirkan dengan baik, dengan sehat ya Tuhan. Tuhan, kami tetap doakan Kuregi Kurniawan untuk pemulihan pasca stroke-nya. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah dan memulihkan dia secara sempurna. Kami bersyukur Tante Lena, operasi katarak berhasil dengan baik. Tuhan membantu dan Tuhan menolong. Kami bersyukur dia sudah melihat dengan baik dan jelas ya Tuhan. Kami tetap mendukung Wan-Wan yang sakit di lututnya. Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa di sini, Roh Kudus pun bekerja. Tuhan pulihkanlah dia. Kalau perlu harus dioperasi, Tuhan siapkan dia secara mental, fisik, dan rohani. Kami yakin Tuhan, dia boleh sehat kembali. Juga Tuhan tolong Shirley yang sakit di telapak kakinya. Tuhan juga sembuhkan dia dan berkati dia. Ada balance di dalam pelayanan dan pekerjaan agar dia sungguh-sungguh mengerti panggilan yang jelas di dalam diri-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua senior kami di IGNC, Tuhan tolong satu persatu. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang kesepian, Tuhan Engkau hiburkan. Tuhan tolong. Supaya di tengah-tengah penantian pemulihan COVID ini, tidak banyak yang bisa visit termasuk keluarga. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Memberikan damai dan sukacita kepada semua senior-senior kami, ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk para majelis, para aktivis yang melayani, supaya tetap kompak dan seluruh jemaat IGNC tetap kompak
di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur gereja reopen 2 minggu berjalan dengan baik dan sehat. Kami mengembalikan segala puji, hormat, syukur kepadamu. Kami doakan ya Tuhan untuk ibadah minggu ini. Ada Father's Day dan Mother's Day, Parents Day digabung. Tuhan Engkau yang menolong. Supaya semua yang hadir sehat, sukacita, boleh menikmati dengan iman dan syukur kepada Tuhan. Kami doakan untuk semua teman-teman yang melayani di bidang recording, editing, untuk online minggu malam kami doakan Tuhan. Engkau juga pakai supaya pelayanan mereka menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan pelayanan online pun efektif dan produktif untuk mereka yang tidak bisa hadir. Kami doakan pemerintah pusat dan lokal ya Tuhan. Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh ya Tuhan ada kestabilan politik, keamanan, dan di dalam berbagai hal, sehingga gereja Tuhan boleh dipulihkan lagi. Orang-orang Kristen dan seluruh masyarakat boleh normal kembali. Berkatilah ya Tuhan seluruh dunia yang sedang menantikan karya pemulihan-Mu, supaya ya Tuhan melalui wabah ini, sekali lagi, banyak orang boleh mendengarkan Injil, bahkan boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya Tuhan, kami doakan gereja Tuhan di mana-mana, dan orang Kristen dan para misioneri yang melayani di mana-mana. Tuhan tolong tetap beriman dengan teguh, tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan sesama, dan memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus mengabarkan Injil. Bahkan pengabaran Injil juga melalui internet, dalam berbagai format medsos Tuhan Engkau pakai di dunia ini, supaya Injil tersebar ke seluruh dunia dan banyak orang boleh mengenal Kristus dan diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami. Kami serahkan diri kami masing-masing dengan pergumulan yang ada. Tuhan yang tahu, hamba-Mu tidak tahu, Tuhan tahu. Satu persatu ya Tuhan. Entah masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan, status, teman hidup, dan berbagai hal yang lain Tuhan. Engkau sendiri yang menjawab dan mendengar doa anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon berkat, memohon mujizat, dan memohon anugerah dan kemurahan-Mu yang besar, ya Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT akan tetap online untuk Jumat depan dan Jumat depannya lagi, yaitu tanggal 26 Juni dan Juli tanggal 3 sebelum 4th of July. Ya, kita masih online. Planningnya kita akan buka PRT di gereja Juli tanggal 10 seusai 4th of July, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Tunggu pengumuman selanjutnya. Ya, jadi kita extend 2 minggu lagi. Lalu ibadah minggu pagi di gereja tanggal 21, 2 hari lagi, hari Minggu, ya, itu acara Parents Day. Ya, kita puji Tuhan, sudah 2 minggu reopen, semua sehat, semua baik, semua berjalan dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tetap doakan pelayanan IGNC. Minggu ini Parents Day, saudara yang menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi oma, menjadi opa, silakan datang, kita rayakan bersama-sama. Acara spesial. Ya. Lalu Minggu sore tetap online. Untuk Minggu malam jam 7, saya mewakili teman-teman minta maaf, minggu lalu agak telat sampai 7.30 karena memang upload di YouTube itu susah ditebak waktunya, agak panjang sedikit yang lalu. Doakan supaya minggu ini yang sore malam jam 7 itu online-nya tetap tepat waktu jam 7 ya. Kita masih tetap akan online sampai nanti Juli minggu pertama, minggu sore baru dibuka. Ibadah minggu sore baru dibuka pada Juli minggu pertama, yaitu Juli tanggal 5. Ya, sekalian perjamuan kudus di gereja. Tunggu pengumuman selanjutnya. Sesudah PRT ini ada acara interaksi seperti biasa pukul 8.30 sampai 9.30.
melalui apps Webex, saudara bisa kesaksian, tanya jawab, bisa ajukan pokok doa, kita bisa doa bersama, ya, bersekutu lewat internet. Silakan lihat info di WhatsApp saudara. Tuhan memberkati, selamat malam.